Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Faradila Pristianto yang kali ini akan menambahkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah teori kepribadian. Nah, pada video kali ini saya akan menambahkan materi terkait dengan bahasan awal sebelum masuk ke teori kepribadian yang didasarkan pada teori-teori yang lebih ilmiah. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran teori kepribadian maka bisa dibagi menjadi mudahnya tiga masa begitu ya. Teori kepribadian pada saat teori awal yaitu pada masa prailmiah, kemudian yang kedua semi ilmiah, kemudian yang ketiga adalah pada teori-teori yang lebih ilmiah. Nah, sebelum kita masuk pada tiga pembagian teori itu, maka perlu kita ingatkan kembali bahwa kepribadian itu sendiri adalah, jika menurut Allport, maka merupakan suatu organisasi dinamik dalam individu atas sistem psikofisis yang menentukan penyesuaian dirinya yang khas terhadap lingkungannya. Sehingga poin pentingnya adalah ketika kita belajar kepribadian, sebenarnya kita belajar bahwa individu yang di dalamnya ada kondisi psikofisis itu sedang berproses dalam rangka untuk melakukan penyesuaian diri atau melakukan proses adaptasi. Dengan begitu, bisa kita tarik benang merahnya, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ketika kita belajar kepribadian, maka kita sedang belajar pola sifat dan karakteristik pada perilaku individu yang sifatnya konsisten dan permanen di sepanjang rentang perkembangan hidupnya. Nah, sepanjang rentang perkembangan hidupnya berarti konsisten mulai daripada masa anak-anak, kemudian masa remaja, dan juga masa dewasa, bahkan nantinya berkembang pada masa perkembangan atau tahapan perkembangan yang selanjutnya. Nah, akan ada penjelasan ya karakter itu bagaimana, kemudian temperamen yang masuk di dalamnya itu bagaimana. Silahkan teman-teman mencari referensi yang sudah saya rekomendasikan untuk menambah penjelasan terkait dengan hal itu. Nah, kita masuk pada teori kepribadiannya. Nah, teori kepribadian ini sendiri merupakan sekumpulan dari anggapan atau asumsi atau konsep-konsep yang satu sama lain itu berkaitan mengenai bagaimana kita belajar tingkah laku yang dimunculkan oleh manusia. Kita butuh konsep, kita butuh asumsi mengenai bagaimana proses terjadinya atau terbentuknya perilaku manusia itu sendiri yang merupakan bagian dari kepribadian. Nah, ada banyak sekali teori yang akan menjelaskan di dalamnya. Namun pada intinya bahwa ketika individu itu berperilaku, di dalam individu itu ada proses psikologisnya, ada proses fisiknya, di mana dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, dalam rangka proses menyesuaikan diri ini, individu memunculkan tingkah laku yang kita sebut bisa sebagai kebiasaan. Namun ketika kebiasaan ini konsisten, unik, dan khas, maka kita sebut sebagai kepribadian. Oleh sebab itu, teori kepribadian tadi adalah teori yang akan menjelaskan mengenai bagaimana individu ini sedang memunculkan tingkah lakunya yang konsisten dan yang permanen tadi sebagai gambaran dari kepribadiannya. Baik, tiga teori yang menjelaskan kepribadian yaitu adalah pada teori masa prailmiah, kemudian yang kedua pada masa semi ilmiah, dan ketiga pada masa ilmiah. Nah, ketika kita masuk pada teori-teori yang prailmiah, maka ilmu-ilmu yang di dalamnya itu kalau kita bisa katakan masih dipertanyakan begitu ya mengenai keilmiahannya. Nah, yang pertama kita mendengar mengenai ilmu cerologi, di mana ilmu ini menggambarkan kepribadian manusia itu dengan melihat guratan atau rajah tangannya. Nah, tidak ada orang yang mempunyai guratan tangan yang sama, sedangkan oleh sebab itu akan ada banyak sekali pembeda begitu ya dari masing-masing individu itu, karena pada individu itu sendiri tidak ada yang memiliki guratan tangan yang sama. Kemudian yang kedua adalah astrologi. Nah, di sini mengenali kepribadian manusia jadi dilihat dari perbintangan.
Jadi dari rasi bintang itu akan mempengaruhi bagaimana kepribadian yang akan ditunjukkan oleh individu itu sendiri. Sedangkan yang ketiga itu ada ilmu grafologi. Nah, di ilmu grafologi ini mengenal kepribadian dengan melihat tulisan tangan. Nah, meskipun sekarang kalau teman-teman banyak mendengar grafologi itu sudah lebih masuk pada ilmiah ya, karena ilmunya dikembangkan. Tapi grafologi yang saya jelaskan di sini adalah grafologi yang masih masuk pada masa prailmiah, jadi yang masih pada zaman dahulu kala. Kemudian yang keempat adalah onikologi. Nah, di sini ilmu yang menjelaskan bahwa kepribadian itu dengan melihat keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi kuku dari individu itu. Jadi dari kukunya, dari warnanya, dari bentuknya, kemudian kita bisa menggambarkan individu ini mengarah pada kepribadian yang mana. Selanjutnya yaitu ada ilmu lagi yang pada masa prailmiah kita kenal dengan fisionomi. Jadi ilmu mengenai wajah begitu ya. Kita melihat adanya bentuk wajah tertentu itu akan mencerminkan kepribadian dari masing-masing individu. Nah, individu yang didominasi dengan wajah yang bundar itu akan berbeda dengan didominasi dengan bentuk wajah yang segi empat misalnya atau kotak. Nah, ini akan menunjukkan atau menginterpretasikan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, kalau secara umumnya, maka dari kondisi fisik tubuh, dahi dan kening itu mencerminkan kecerdasan, sedangkan hidung dan pipi, maka yang didominasi dengan bentuk hidung dan pipi itu akan mencerminkan perasaan, sedangkan yang didominasi dengan bentuk mulut dan dagu ini berkaitan dengan kondisi nafsu makan, begitu ya. Kemudian yang terakhir, mata ini mencerminkan keseluruhan kehidupan jiwa. Jadi dari pandangan mata ini juga akan menggambarkan bagaimana seseorang itu memiliki kepribadian tertentu. Nah, ini ada di ilmu fisionomi. Sedangkan yang terakhir pada teori prailmiah itu ada frenologi. Nah, di sini melihat kepribadian manusia itu dari bentuk tengkorak. Jadi dari bentuk tengkorak, tempurung tengkorak itu akan memperlihatkan jadi bentuk kepalanya, sehingga dari bentuk kepala kecil atau besar ini juga akan menunjukkan gambaran kepribadian individu. Nah, ini dimasukkan pada masa prailmiah ya. Kemudian yang kedua itu adalah masa semi ilmiah. Jadi ini peralihan dari masa teori-teori yang ada di prailmiah kemudian menuju ke yang lebih ilmiah. Ya, ada yang pertama pada masa semi ilmiah ini yang kita kenal itu ada teori cairan tubuh. Jadi nanti ada dua teori yang kita sedikit masukkan ya. Sebenarnya ada banyak sekali tapi ada dua. Yang pertama itu teori cairan tubuh. Nah, ini penemu pertamanya adalah Galenos gitu ya. Dan yang kedua adalah teorinya William Sheldon. Ini berdasarkan bentuk tubuhnya. Pada teori cairan tubuh manusia ini, anggapannya manusia itu memiliki cairan tubuh yang kemudian dibagi menjadi 4 daerah dasar ya. Yang pertama itu sanguin. Nah, ini diartikan sebagai darah orang yang didominasi dalam bentuk darahnya ini, maka dia memiliki tipe sanguinis. Nah, orang yang memiliki tipe sanguinis ini memiliki karakter atau sifat yang lincah, berubah-ubah dan sifatnya ekspansi atau meluas begitu ya. Sehingga kalau orang yang anggapannya di cairan tubuh pada peredaran darahnya atau sanguin ini dia lebih dominan, maka dia memiliki ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi. Sedangkan yang kedua adalah flegma. Nah, ini cairan pada limpa. Jadi ketika didominasi cairan ini, individu itu memiliki tipe flegmatis. Nah, sifat atau karakteristik dengan tipe flegmatis ini adalah cenderung tenang, kemudian lambat, santai, begitu. Yang ketiga adalah koler. Nah, koler ini cairan didominasi di bagian empedu, sehingga orang dengan didominasi cairan yang ada di empedu ini memiliki tipe koleris. Nah, orang di tipe koleris ini memiliki sifat atau karakteristik yang suka bersemangat, begitu, bergelora, kemudian sering dikuasai oleh ketegangan-ketegangan, sehingga dia akan terus
termotivasi untuk melakukan aktivitas ya, karena sifatnya yang bersemangat tadi. Kemudian yang terakhir itu ada melan. Nah, melan ini cairan ada di sekitar empedu hitam. Sehingga karena empedu hitam ya, orang dengan tipe melankolis ini, maka sifat atau karakter yang digambarkan itu lebih pada sifat-sifat yang pesimis begitu. Nah, itu adalah 4 macam tipe yang ada di teori cairan tubuh manusia. Sedangkan yang kedua, teori yang masuk pada teori semi ilmiah, itu yang kedua adalah teori yang diungkapkan oleh William Sheldon. Untuk teori William Sheldon ini akan ada bahasan tersendiri di next video begitu ya. Kemudian yang terakhir, karena kita tadi sudah membaginya menjadi 3 ya, yang terakhir ada teori pada saat ilmiah. Nah, teori pada saat ilmiah ini adalah yang kemudian kita kenal saat ini, yang mudahnya ketika kita belajar psikologi, kemudian kita di dalamnya belajar kepribadian juga, itu dibagi menjadi 4 perspektif dasar. Yang pertama psikodinamika, kemudian behaviorisme, dan juga ada kognitif, serta ada humanistik. Nah, teori-teori yang kita pelajari mulai dari Sigmund Freud hingga Kurt Goldstein itu masuk pada paradigma psikodinamika. Pada behaviorisme, kita kenal tokohnya ada Pavlov dan Thorndike. Selanjutnya pada kognitif, kita kenal teorinya ada Albert Bandura, George Kelly, Julian Rutter. Sedangkan yang terakhir humanistik, tokoh yang kita kenal itu ada Maslow dan juga ada Carl Rogers. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa pada video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.